Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Striker Satria Marpamungkas dari kampus Politeknik Maritim Negeri Indonesia Semarang. Prodi D4 Transportasi Laut semester 7. Saya di sini akan menceritakan atau lebih tepatnya laporan praktek darat bulan pertama di Samudra Indonesia, cabang Pontianak. Sebelumnya di Samudra Indonesia cabang Pontianak sendiri, di dalamnya terdapat struktur 4 perusahaan, yaitu Samudra Gencis Indonesia atau SAI, yang kedua Pontianak Jaya Samudra atau PJS, dan yang ketiga Samudra Kapuas Logistik atau SKL, dan yang keempat ialah Perusahaan Pelayaran Niaga Panturus Juan atau PPNP. Saya di bulan pertama ini langsung terjun di divisi keagenan kapal dengan mentor saya atau pembimbing saya, Pak Alvin, yang merupakan alumni dari Akademi Maritim Yogyakarta atau AMY, yang lulus pada tahun 1995. Saya selama 1 bulan di SAI mulai memahami dari alur awal hingga akhir proses clearance in hingga clearance out kapal, di mana dalam proses clearance in hingga clearance out kapal sebelumnya terdapat 4 website atau 4 aplikasi yang harus diakses karena sangat berkesinambungan dalam proses clearance in hingga clearance out kapal. Yang pertama adalah Inaportnet, yaitu terhubung langsung dengan instansi KSOP atau Dinas Perhubungan Kemenhub. KSOP sendiri adalah Kantor Sah Bandar dan Otoritas Pelabuhan. Di Inaportnet sendiri terdapat proses awal clearance in hingga clearance out kapal, hingga kapal dalam pengurusannya sudah memiliki SPB yang diterbitkan, yang dikeluarkan oleh KSOP. Yang kedua adalah pengecekan Simenhub bisa dilakukan secara online, yaitu melalui Simlala, website dari Perhubungan juga. Simlala sendiri dapat mengecek kapan terakhir expire dari Simenhub ship laut tersebut, kapan dia sign off dan sign off
sign on hingga sign off. Yang ketiga ialah VMS. VMS sendiri ialah website atau aplikasi dari Pelindo untuk proses booking pandu, untuk penyandaran kapal hingga labu meninggalkan pelabuhan. Pelindo sendiri ialah pelabuhan Indonesia yang dulunya ada 4 dan sekarang sudah di-merger. Yang keempat ialah Kaloji, website atau aplikasi yang disediakan oleh instansi bea cukai untuk proses pengecekan, proses analisis. Itu adalah pengecekan daripada muatan kapal yang masuk dan keluar di pelabuhan Indonesia untuk mencegah dan mengantisipasi barang ilegal yang diperjualbelikan. Bea cukai ini sendiri juga monitoring atas muatan ekspor dan impor yang masuk di wilayah teritorial Indonesia. Dan yang terakhir ialah Sinkarkes. Sinkarkes sendiri website atau aplikasi dari instansi kesehatan pelabuhan dari Kementerian Kesehatan. Sinkarkes sendiri ini bisa diakses secara online untuk penerbitan PHBG, Port Health Quarantine Clearance. Di Sinkarkes sendiri diperuntukkan untuk kapal yang hendak meninggalkan pelabuhan dari pelabuhan asal tersebut untuk uji kelayakan dari bebas tikus dan dari penularan penyakit-penyakit dari kapal tersebut dan pengecekan obat-obatan persediaan P3K di kapal tersebut. Dari 4 website tersebut biasanya diakses oleh seorang agen yang sudah ditunjuk daripada ship owner ataupun agen yang pertama. Dan selama 1 bulan saya praktek di keagenan kapal Samudra Gensis Indonesia. Saya mengamati bahwa mayoritas di Pontianak sendiri ialah wilayah teritorial yang dimana sungai ialah wilayah yang mayoritas di daerah Pontianak, sehingga pelabuhan di sini mayoritas pelabuhan sungai. Dan kapal sendiri dalam proses bongkar muatnya, selain di pelabuhan Dwi Kora Pontianak, kapal-kapal tersebut biasa melakukan bongkar muatan di TUKS atau di Tersus atau Pelsus. TUKS sendiri adalah terminal untuk kepentingan sendiri, sedangkan Tersus atau Pelsus ialah pelabuhan khusus atau terminal khusus. Jadi, walaupun di luar kawasan pelabuhan, proses bongkar muat tetap dalam pantauan KSOP.
dan juga jasa kepelabuhanan juga langsung dihandle dengan KSOP walaupun di luar kawasan pelabuhan. Mulai dari pandu, labu, dan juga booking pandu dan kapal tunda. Untuk laporan Prada bulan pertama cukup sekian, dan jikalau ada salah tutur kata atau pengucapan dan penjabaran definisi, saya mohon maaf, bisa dikoreksi di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.